Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tentang uji hipotesis mengenai rata-rata. Yang akan dibahas uji hipotesis rata-rata itu nanti ada 3. Yang pertama adalah uji rata, yang kedua adalah uji beda rata. Kalau populasinya itu independen, dan yang ketiga adalah uji beda rata untuk data berpasangan. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang uji rata. Nah, sebenarnya ini kemarin sudah kita bahas, tapi saya buatkan video supaya mahasiswa lebih paham. Dan yang ketinggalan materi sebelumnya bisa mengikuti kelas ini gitu ya. Nah, uji rata kita masuk ke langkah pengujian suatu hipotesis. Nah, yang pertama adalah kita harus bisa menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Pertemuan pertama kita sudah membahas ada 3 tipe dari hipotesis, yaitu tipe A. Tipe A itu berarti sama dengan dan tidak sama dengan. Yang kedua adalah tipe B. Tipe B itu berarti H0-nya kurang dari sama dengan, H1-nya adalah lebih dari. Sedangkan yang tipe C itu H0-nya lebih dari sama dengan, H1-nya kurang dari gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam kurva, maka pada tipe A itu ada 2 daerah penolakan ya, di kiri dan di kanan. Sedangkan yang tipe B itu hanya 1 daerahnya ada di sebelah kanan. Yang untuk tipe C ada di daerah sebelah kiri, daerah penolakannya. Nah, seringkali yang tipe A ini kita namakan sebagai two tail, sedangkan tipe B dan C itu namanya one tail. Nah, daerah penolakan ini maksudnya gimana? Berarti nanti hipotesis H0-nya itu akan ditolak kalau dia memenuhi syarat ini. Kalau dia berada di daerah ini, berarti H0-nya ditolak. Kalau tipe B, kalau dia memenuhi daerah sebelah kanan, berarti H0-nya ditolak. Tipe C, kalau berada di sebelah kiri, berarti H0-nya nanti akan ditolak. Kira-kira seperti itu untuk hipotesisnya. Nah, menentukan hipotesis yang mana itu tergantung nanti soalnya seperti apa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita menentukan hipotesis, maka kita menentukan taraf signifikansi. Nah, biasanya di soal ini sudah ada, bisa 1%, bisa 5%, bisa 10%, tergantung yang diketahui. Langkah yang ketiga adalah tentukan statistik uji. Nah, di sini untuk yang uji rata, satu sampel gitu ya, itu ada 2 pilihan. Yang pertama, ini syaratnya ini sama ya, hanya 1 sampel saja. Bedanya adalah kalau yang atas itu variansinya diketahui, sedangkan kalau yang di bawah itu variansinya tidak diketahui. Nah, kalau persyaratannya memenuhi, ada populasinya kita asumsikan normal, kemudian variansinya diketahui, maka statistik ujinya kita menggunakan Z dengan rumus seperti ini. Kalau tidak diketahui variansinya, maka kita bisa menggunakan statistik uji T. Kira-kira seperti itu. Atau gampangannya kita bisa juga melihat dari sampelnya. N-nya itu
ada berapa? Kalau N-nya itu lebih dari 30, maka kita bisa menggunakan uji Z. Sedangkan kalau N-nya kecil, kurang dari 30, kita bisa menggunakan uji T. Kurang lebih seperti itu cara menentukan kapan menggunakan Z, kapan menggunakan T. Jadi menggunakan Z kalau variansinya diketahui atau populasinya lebih dari 30. Kita menggunakan uji T kalau variansinya tidak diketahui dan N-nya kecil, kurang dari 30 gitu ya. Nah, setelah itu kita menghitung uji menggunakan statistik uji yang tadi. Dihitung berdasarkan data yang ada pada soalnya. Kemudian kita menentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikansi yang sudah ditetapkan. Nah, contohnya misalkan saya punya alfanya adalah 5%. Nah, kita mau melakukan uji Z dengan hipotesisnya itu tutil ya. Nah, berarti gambarnya kan seperti ini. Ada dua daerah penolakan di kanan dan di kiri. Nah, karena dia ada dua daerah, maka alfa 5% ini harus kita bagi dua. Berarti masing-masing 2,5%. Jadi, sebelah kiri ini 2,5%, sebelah kanan juga 2,5%. Nah, padahal kalau kita buat bagi dua gini, jadi kita mau mencari luas daerahnya. Luas daerah total segini itu adalah 100% kan. Nah, kalau kita bagi dua ini, berarti separuh ini adalah 50%, ya kan? Maka kita mau mencari luas daerah yang ini, yang bukan daerah penolakan. Jadi segini ini tadi adalah 50%, sedangkan ini adalah 2,5%. Berarti luasnya ini berapa? Ya, 50 dikurangi 2,5%. Berapa? 47,5%. Atau kita buat dalam desimal menjadi 0,475. Nah, 0,475 ini lalu kita cek di dalam tabel. Tabelnya ambil yang tabel Z karena kita menggunakan uji Z. Nah, kira-kira seperti ini. Ini tabelnya lebih panjang tapi saya potong. Tadi kita mau mencari 0,475. Kira-kira di mana 0,475. Nah, ini kan. Ini kebetulan angkanya pas 0,4750. Nah, ini tuh berapa nilai kritisnya? Berarti kita lihat yang pertama kita geser lihat ke kiri. Nah, di 1,9. Setelah lihat kiri, kita lihat ke atas. Kita dapat 0,06. Berarti nilai kritisnya adalah 1,9 ditambah 0,06 atau 1,96. Itu nilai kritisnya. Nah, nilai kritis ini apa sih? Nah, kita kembali ke kurvanya tadi. Nilai kritis itu berarti ada di sini. Batasnya ini. Batasnya itu adalah nilai kritis. Nah, di mana yang di sebelah kanan itu positif, berarti 1,96. Yang di sebelah kiri itu negatif, berarti negatif 1,96. Nah, dari sini kita bisa menentukan daerah kritisnya. Berarti daerah kritisnya adalah tolak H0 jika dia yang ini. Kalau yang
kanan berarti kalau Z hitungnya nanti lebih dari 1,96. Sedangkan yang di sebelah kiri tolak H0 kalau dia kurang dari negatif 1,96. Kurang lebih seperti itu caranya. Itu kalau yang two tail. Nah, sekarang kalau yang one tail, kita coba pakai yang tipe B. Tipe B berarti yang di daerah penolakannya di sebelah kanan. Nah, kalau di two tail tadi kan ada dua daerah penolakan, sehingga alfanya kita bagi dua. Tapi kalau one tail tidak, hanya satu. Berarti ini ya sebesar alfa itu tadi. Dia adalah sebesar 5%. Nah, daerahnya gimana? Sama. Ini kita bagi dua. Berarti hanya 50% kan daerah yang sini. Berarti yang daerah sebelah sini 50% dikurangi 5. Luasnya berarti 50 kurangi 5%, 45% atau 0,45. Nah, 0,45 kita cek lagi pakai tabel Z. 0,45. 0,45. Mana? Mungkin Anda mengira bahwa akan ada di sini. Ini kan 450, Bu, gitu kan. Nah, tapi cek dulu angka di antara 0,4495 dengan 0,4505 ini berapa? Nah, kita hitung. Bilangan di antaranya berapa? Berarti kita lakukan 0,4495 ditambah 0,4505 dibagi 2 karena kita mau mencari tengah-tengahnya. Nah, ternyata dapat 0,45. Nah, ini yang lebih mendekati yang kita cari. Berarti bilangannya ada di tengah-tengah sini. Nah, kalau sudah ketemu, berarti kita lihat ke kiri. Ke kiri berarti ke berapa? Maaf. Nah, ke 1,6. Yang atas? Nah, yang atas berarti dia di antara 0,04 dengan 0,05. Tengah-tengahnya. Berarti berapa? 0,045. Sama caranya ya, ditambah lalu dibagi 2. Nah, berarti nilai kritisnya berapa? 1,6 ditambah 0,045. Hasilnya 1,645. Nah, di sini 1,645. Berarti daerah kritisnya bagaimana? Berarti tolak H0 jika Z hitungnya lebih dari 1,645. Kira-kira begitu menentukan daerah kritis untuk yang tabel Z. Sekarang kalau tabel T bagaimana? Nah, misalkan kita ambil sama alfanya 5%, N-nya hanya 10, kita mau menguji pakai uji T yang two tail gitu ya. Two tail berarti T-nya, alfanya kita bagi 2. Sama, rumusnya berarti T alfa per 2 derajat kebebasannya N-1. Berarti 5% dibagi 2, 0,025. N-nya tadi 10, berarti 10 dikurangi 1. Berarti yang kita mau cari adalah T 0,025 dengan derajat kebebasannya adalah 9. Lalu cek pakai tabel T. Nah, kira-kira kalau dipotong seperti ini bawahnya masih ada ya. Nah, cek ini kan derajat kebebasan itu yang di sebelah sini. Gitu ya.
Nah, itu berarti kita cari yang 9. Nih, 9. Lalu alfanya 0,025. Yang mana? Oh, ternyata kolom yang ketiga. Nah, lalu kita temukan. Nah, ternyata dapat nih. Ternyata T 0,025 dengan derajat kebebasan 9 itu adalah 2,262. Nah, berarti daerah kritisnya adalah ini tadi tutil ya. Berarti T hitung lebih dari 2,262 atau T hitungnya kurang dari negatif 2,262. Itu untuk yang two-tail. Kalau yang one-tail gimana? Berarti alfanya tidak perlu dibagi 2. Berarti T alfa dengan derajat kebebasan N-1. Berarti T 0,05 derajat kebebasannya 9. Kita lihat tabelnya. 9-nya sama letaknya, hanya bedanya adalah alfanya berubah menjadi 0,05. Lalu kita tarik garis, kita dapat bilangan 1,833. Ini one tail tadi yang tipe B. Berarti, kalau tipe B, kita punya tolak H0 jika T hitungnya lebih dari 1833. Kalau tipe C, berarti tolak H0 jika T hitungnya kurang dari negatif 1,833. Nah, kalau sudah menentukan daerah kritis, maka kita menentukan keputusan ujinya, apakah H0 itu ditolak atau H0 itu diterima. Setelah menentukan keputusannya, kemudian kita membuat suatu kesimpulan berdasarkan keputusan yang telah dibuat tadi. Kira-kira langkahnya seperti itu. Nah, kemudian kita mau masuk ke contoh. Akan saya sediakan 4 contoh, 2 untuk uji Z dan 2 untuk uji T. Yang pertama ini contoh soal yang pertama. Menurut pengalaman, selama beberapa tahun terakhir ini, pada ujian matematika standar yang diberikan kepada siswa SMA di Surakarta, memperoleh raratanya adalah 74,5 dengan deviasi bakunya adalah 8. Nah, tahun ini mau melakukan metode baru yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang studi matematika tersebut. Setelah metode digunakan, secara random dari populasinya diambil sebanyak 200 siswa untuk dites dengan ujian matematika standar, dan ternyata dari 200 itu diperoleh rata. Ini rata yang baru berarti 75,9. Nah, jika diambil alfanya 5%, apakah dapat disimpulkan bahwa metode baru tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam matematika? Nah, berarti di sini ada satu metode untuk satu populasi gitu ya. Untuk satu populasi. Nah, kemudian sudah diketahui ini standar deviasinya. Artinya dia variansinya bisa dicari ya. Bisa didapat. Berarti kita bisa, dan ini dilihat N-nya itu besar 200. Otomatis kita harus memikirkan bahwa ini adalah akan menggunakan uji Z. Nah, kemudian kita tentukan hipotesisnya. Di sini ada satu populasi, dia awalnya raratanya adalah 74,5. Kemudian akan diterapkan metode yang baru, gitu kan? Nah, berarti hipotesisnya adalah yang
H0-nya mu-nya itu kurang dari 74,5. Berarti metode yang baru itu tidak dapat meningkatkan kemampuan siswa. Sedangkan H1-nya harapannya adalah metode baru itu bisa meningkatkan kemampuan siswa. Kenapa 74,5 di sini mu 0-nya? Karena ini sebagai acuan awalnya. Awalnya rata-ratanya siswa itu adalah 74,5, maka itu kita pegang sebagai mu 0. Nah, kemudian menentukan level signifikansi alfanya tadi 5%. Nah, tadi sudah ada clue uji statistiknya adalah menggunakan uji Z gitu ya. Nah, lalu kita hitung. Kita melakukan perhitungan. Nah, tadi sudah dapat info bahwa mu 0-nya itu adalah 74,5. Sedangkan rata-rata yang baru itu menghasilkan 75 ya. Bentar. Nih, rata-rata yang baru adalah 75,9. Nah, berarti X bar-nya rata-rata yang baru adalah 75,9 dikurangi mu 0-nya itu adalah 74,5. Standar deviasinya tadi diketahui 8, N-nya ada 200. Jadi kita disubstitusikan ke rumus itu. Lalu kita hitung. Kalau kalian menggunakan kalkulator saintifik, ini bisa langsung kalian kerjakan secara sekaligus. Tapi kalau bukan saintifik, kalian bisa satu persatu ya, yang atas dulu dikerjakan. Ini dikerjakan, lalu 8 dibagi hasilnya 14, lalu 1,4 dibagi hasilnya. Nah, kalian akan dapat Z hitungnya adalah 2,474. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan daerah kritis. Nah, kebetulan tadi kita sudah cari untuk alfa 5% dengan hipotesisnya tipe B, itu tadi kita sudah dapat ya, yaitu tolak H0 jika Z hitungnya lebih dari 1,645. Nah, lalu kita cek Z hitungmu berapa? 2,474. Nah, apakah dia lebih dari 1,645? Oh iya, ternyata berarti H0 ditolak keputusannya. Nah, kalau H0 ditolak artinya apa? Kita lihat, H0-nya ditolak. Berarti artinya metode baru dapat meningkatkan kemampuan siswa. Itu kesimpulannya. Itu untuk contoh yang pertama. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini kemarin sempat dijadikan soal latihan ya. Nah, kita bahas. Seorang pengusaha mengatakan bahwa dia telah menemukan cara baru untuk memproduksi senar dengan daya tahan rata-rata 8 kg. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah klaim tersebut benar. Untuk itu, peneliti tersebut mengambil sampel berukuran 50 dan setelah diuji di laboratorium ternyata diperoleh rata daya tahan 7,8 kg dengan deviasi bakunya adalah 0,5 kg. Bagaimana kesimpulan uji tersebut jika diambil alfanya adalah 1%? Nah, di sini kita mau ngecek apakah klaim dari pengusaha ya. Apakah klaim dari pengusaha itu benar atau tidak? Klaimnya berapa tadi? 8. Nah, berarti mu-nya sama dengan, kalau kita tentukan hipotesisnya, berarti H0-nya itu adalah mu-nya tidak sama dengan 8. Artinya, rata-rata daya tahan itu tidak sama dengan 8. Klaimnya salah. Atau H1-nya adalah mu-nya sama dengan
8. Artinya rata-rata daya tahannya 8 kilo. Berarti klaim pengusaha itu benar gitu ya. Lalu level signifikansinya tadi alfanya 1%, tadi N-nya 50 ya, berarti kita menggunakan uji Z. Nah, lalu kita substitusikan bilangannya. X-barnya berapa? Cek lagi. 8 ini sebagai mu. Berarti X-barnya adalah rata-rata daya tahan yang ini. 7,8. Lalu standar deviasinya 0,5. N-nya 50. Berarti X-barnya 7,8 dikurangi 8 dibagi berapa tadi? 0,5 dibagi akar N-nya 50. Nah, kalau kita hitung hasilnya negatif 2,817. Lalu kita tentukan daerah kritisnya. Nah, ini berarti tutil ya. Tutil dengan alfanya adalah 1%. Maka poin kritisnya 1% kita bagi 2 menjadi 0,5% atau 0,05. Berarti masing-masing adalah 0,5%. Sehingga separuh ini itu adalah 50% dikurangi 0,5 luasnya. Berarti sama dengan 49,5% atau 0,495. Lalu kita cek di tabel Z. 0,495. Nih, yang tepat 0,495 itu tidak ada. Tapi kita coba lihat antara ini 0,4949 dengan 0,4951. Bilangan di antara dua ini berapa? Nah, kita hitung. Kalau kita jumlahkan dan dibagi 2, maka kita dapat 0,495. Maka 0,495 itu ada di tengah-tengah. Sini ya, di tengah-tengah. Nah, kita lihat ke kiri ada di 2,5. Kita lihat atas. Berarti kita cari bilangan di antara 0,07 dengan 0,08, yaitu 0,075. Berarti nilai kritisnya adalah 2,5 ditambah 0,075 sama dengan 2,575. Nah, karena tadi tutil, maka H0-nya akan ditolak jika Z hitungnya lebih besar dari 2,575 atau kurang dari negatif 2,575. Sedangkan Z hitungmu tadi adalah negatif 2,817. Nah, memenuhi tidak daerah kritis ini? Nah, ternyata memenuhi karena negatif 2,875 itu kurang dari negatif 2,575 sehingga H0-nya ditolak. Nah, artinya apa kalau H0-nya ditolak? Berarti klaim pengusaha tadi benar bahwa rata-rata daya tahannya adalah 8 kg. Nah, itu contoh untuk uji Z. Sekarang kita masuk ke uji yang T atau contoh soal yang ketiga. Untuk melihat apakah rata nilai bahasa Indonesia siswa kelas 3 SMA Sukamaju lebih dari 65, secara random dari populasinya diambil 12 siswa.
Nah, ini bisa kalian tandai ya, hanya 12 siswa, sedangkan yang tadi 200 dan 50 di contoh yang sebelumnya. Nah, ternyata nilai-nilai dari ke-12 anak ini adalah ini 51, 71, 76, dan seterusnya sampai 81. Alfanya adalah 1%, dan kita mengasumsikan bahwa distribusi nilai di populasinya normal. Nah, bagaimana kesimpulan dari penelitian tersebut? Nah, tadi sudah ya tahu kita mau melihat nilai dari bahasa Indonesia dari 12 siswa ya, di mana ratanya adalah 65. Nah, berarti kita tentukan hipotesisnya dulu. Apakah dia akan lebih dari, ya, ini kuncinya ada di lebih. Berarti mu-nya kurang dari 65. Berarti artinya rata-rata nilai bahasa Indonesia siswa itu tidak lebih dari 65. Atau H1-nya berarti mu-nya lebih dari 65. Yaitu rata-rata nilai siswa akan lebih dari 65. Alfanya tadi 1%. Jadi sudah tahu statistik ujinya, kalau N-nya hanya 12, berarti kita menggunakan uji T. Uji T rumusnya seperti ini. Nah, di sini kita belum tahu nilai dari X bar dan simpangan bakunya, maka harus kita cari terlebih dahulu. Caranya kita bentuk tabel, lalu datanya kita masukkan. Nah, di sini sebagai X ya. X-nya tadi kan ada 12, sampelnya ada 12, nilainya ini. Nah, masing-masing kita cari X kuadratnya. Berarti ini 51 dikuadratkan. Hasilnya 2601. 71 dikuadratkan, dapat ini 76 kuadrat, 81 kuadrat, 67 kuadrat, 98 kuadrat, 58 kuadrat, 69 kuadrat, 87 kuadrat, 74 kuadrat, 79 kuadrat, 81 kuadrat. Nah, setelah itu kita cari totalnya atau sigmanya. Berarti ini harus dijumlah semua. Kita dapatkan 892. Yang X kuadrat juga ini dijumlah semuanya, kita dapat 68044. Nah, setelah itu kita cari X barnya. X bar berarti sigma X dibagi banyaknya sampel. Berarti 892 dibagi 12. Sama dengan 74,336. Lalu kita cari simpangan bakunya, rumusnya seperti ini. Nah, N-nya itu 12, sigma X bar itu adalah 68044. Ini sigma X dikuadratkan, berarti 892 dikuadratkan, gitu ya. N-nya tadi 12, berarti N-1 adalah 11. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini nanti dihitung pakai kalkulator ya. Hasilnya 12,572. Nah, kalau sudah dapat X bar dan S, lalu baru kita substitusikan ke rumus T tadi. Nah, T-mu ini. X barnya adalah 74,333, mu 0-nya 65, S-nya 12,572, N-nya tadi 12. Nah, kalau dihitung, nanti hasilnya ini 2,572. Lalu kita tentukan daerah kritisnya. Tadi alfanya 1% atau 0,01.
N-nya adalah 12 sehingga N-1 adalah 11. Maka kita buka tabel T, kita cari derajat kebebasannya 11 ini, lalu alfanya 0,01 ada di kolom 4. Berarti kita tarik, kita dapat 2,718. Nah, berarti kita sudah dapat nilai kritisnya adalah 2,718. Berarti daerah kritisnya karena tadi tipe B ya, berarti tolak H0 jika T hitungnya lebih dari 2,718. Nah, perhatikan di sini T hitungmu adalah 2,572. Apakah dia lebih dari 2,718? Tidak ya, dia lebih kecil ya, berarti H0-nya tidak ditolak atau H0-nya diterima. Artinya, berarti rata-rata nilai bahasa Indonesia kelas 3 SMA Sukamaju itu tidak lebih dari 65. Itu hasil studinya. Oke, contoh yang keempat, sebelum melakukan olahraga, mahasiswa olahraga diwajibkan untuk melakukan lompatan sebanyak 40 lompatan per menit. Dari 10 sampel acak terhadap mahasiswa olahraga diperoleh data lompatan per menit adalah sebagai berikut. Apakah dari sampel data di atas dapat disimpulkan bahwa lompatan dipenuhi oleh mahasiswa olahraga? Nah, berarti kita mau ngecek apakah dari 10 sampel itu rata-rata lompatannya memenuhi 40 atau tidak, gitu ya. Berarti menggunakan tutil. Nah, mu-nya berarti H0-nya adalah mu sama dengan 40, berarti rata-rata lompatannya itu sama dengan 40 atau artinya memenuhi syarat yang tadi, atau H1-nya tidak sama dengan 40. Artinya rata-rata lompatannya tidak sama dengan 40. Artinya berarti mahasiswa olahraga tadi tidak memenuhi syarat. Lalu level signifikansinya tadi alfanya 5%. Kemudian statistik ujinya jelas ya, karena ini hanya 10 orang, berarti kita menggunakan uji T. Nah, sama seperti tadi, kita belum tahu X bar dan S-nya, maka kita harus cari dulu. Masukkan data X-nya, lalu dikuadratkan. 26 kuadrat, 31 kuadrat, 23 kuadrat, 22 kuadrat, 11 kuadrat, 22 kuadrat, 14 kuadrat, 31 kuadrat, 24 kuadrat, 16 kuadrat. Lalu kita cari totalnya. X-nya adalah 220. Total dari X kuadratnya adalah 5244. X barnya adalah 220 dibagi 10. Kita dapat 22. Lalu S-nya tadi dimasukkan. N-nya 10. Sigma X kuadratnya berarti 5244 dikurangi ini X bar dikuadratkan, berarti 220 dikuadratkan dibagi 10 dikali 9. Nah, terus dicari kita dapat 6,699. Lalu kita masukkan ke perhitungan T. Berarti 22 dikurangi 40 dibagi 6,699 dibagi akar 10. Berarti kita dapat negatif 8,498.
Lalu kita tentukan daerah kritisnya. Jangan lupa tadi hipotesisnya adalah tutil, berarti alfanya harus dibagi 2. Alfanya tadi 5%, jadi dibagi 2 sebanyak jadi 0,025. N-nya tadi 10, berarti N-1-nya adalah 9. Lalu kita buka tabel, kita cek derajat kebebasannya 9, lalu alfanya 0,025. Kita akan dapat nilai kritisnya adalah 2,262. Nah, tadi tutil ya. Tutil berarti H0 ditolak jika T hitungnya lebih besar dari 2,262 atau jika T hitungnya kurang dari negatif 2,262. Itu pilihannya. Nah, kita lihat T hitungmu adalah negatif 8,498. Apakah memenuhi daerah kritis ini? Memenuhi ya, karena negatif 8 itu lebih kecil dari negatif 2, sehingga H0-nya ditolak. Nah, H0 ditolak artinya apa? Berarti rata-rata lompatan mahasiswa tidak memenuhi 40 lompatan per menit. Berarti tadi tidak memenuhi syarat. Nah, kira-kira seperti itu untuk uji satu populasi atau satu sampel. Nah, nanti kita diskusikan, kalian bisa komen jika kalian ada yang tidak paham, nanti kita bahas bersama, atau mau mendiskusikan contoh soal yang lain juga dipersilahkan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.